Pemirsa, istilah diplomasi pasti sudah sering kita dengar dan kita temui begitu ya, apalagi bagi para mahasiswa-mahasiswi yang mempelajari PPKN ataupun para mahasiswa-mahasiswi jurusan hubungan internasional. Nah, pasti istilah tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Nah, diplomasi sering dimaknai ini sebagai upaya untuk penguatan jalinan persahabatan dan kerjasama antar negara. Ini guna mencapai kepentingan nasional sekaligus mencegah yang namanya terjadinya konflik begitu. Nah, langkah-langkah yang ditempuh juga mempengaruhi keberhasilan diplomasi pun beragam. Seperti memasukkan unsur kuliner, ada budaya juga hingga panda. Nah, loh kok panda gitu ya? Ya betul, karena nyatanya ini juga dijadikan strategi diplomasi ini pemirsa, dengan perantara hewan berbulu nan menggemaskan ini. Ini yang telah lama diadopsi oleh Tiongkok untuk mempererat kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, tidak melulu seputar diplomasi dan politik ya. Jika ditilik secara mendalam, diplomasi panda ini juga ternyata bersinggungan dengan aspek ekonomi hingga konservasi. Nah, lantas seperti apa diplomasi panda ditinjau secara historis hingga saat ini dan bagaimana juga hubungan Tiongkok dan Indonesia melalui diplomasi tersebut. Inilah pemirsa Jurnal Barata dengan saya Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Ya pemirsa, dari beberapa sumber sejarah yang kami temui memang nyatanya inisiasi Tiongkok untuk memanfaatkan panda sebagai media diplomasi diyakini telah muncul pada masa dinasti Tang ataupun sekitar abad ke-7 Masehi. Kala itu permaisuri Wu Setan ini mengirimkan sepasang beruang raksasa yang juga dipercayai merupakan panda sebagai hadiah untuk Jepang. Nah, diplomasi tersebut terus dilakukan dan menyebar ke berbagai belahan dunia. Sejarah mencatat bahwa misionaris Prancis yaitu Armand David ini pernah membawa panda ke Eropa pada tahun 1869. Hal ini menjadi diplomasi panda yang pertama di Barat. Saat ini, bulu panda tersebut dapat dilihat di Museum Nasional Prancis di Paris. Nah, semenjak awal abad ke-20, di mana penetrasi dari diplomasi panda ini semakin terlihat pemirsa di negara-negara Barat. Hal ini pun dibuktikan dengan banyaknya ekspedisi yang dilakukan Barat untuk mendapatkan mamalia yang terkenal sebagai binatang paling sosialis ini. Nah, kemudian Theodore Roosevelt dan kedua anaknya juga tercatat ini bergabung dalam salah satu ekspedisi tersebut. Dan pada tahun 1936 misalnya, seorang perancang baju dari Amerika Serikat ini juga membawa anak panda yang berumur 3 bulan untuk dapat dipelihara di negeri Paman Sam tersebut. Lalu baru kemudian pada tahun 1941, yakni menjelang keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua gitu ya, Tiongkok melalui Presiden Chiang Kai-shek ini kembali menyemarakan diplomasi panda dengan mengirimkan 2 ekor hewan endemik ke kebun binatang Browns, New York. Nah, selain Presiden Chiang Kai-shek ini sendiri, tercatat bahwa pada tahun 1950, mantan Ketua Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong ini juga turut melanjutkan diplomasi panda ini ke beberapa negara persekutuan komunis seperti Uni Soviet misalnya dan Korea Utara. Nah, di mana Tiongkok kemudian kembali menghadiahkan Amerika Serikat sepasang panda berusia 18 bulan bernama Hising-Hising dan juga Ling-Ling gitu ya. Dan pada tahun 1972 setelah mendapat kunjungan dari Presiden Amerika Serikat ke-37 Richard Nixon, di mana kunjungan Nixon pun ke Tiongkok ini dimaksudkan untuk menyelesaikan ketegangan di antara kedua negara.
yang juga telah terjadi sepanjang 25 tahun terakhir. Nah, diplomasi panda ala Tiongkok ini pun kian berlanjut ya hingga ke benua biru, yakni ke Eropa. Nah, saat melakukan kunjungan ke Tiongkok pada tahun 1974, Perdana Menteri Inggris kala itu, Edward Heath, ini mengajukan permohonan untuk menghadirkan Chia-Chia dan Ching-Ching, ya, di mana sepasang panda asal Tiongkok di kebun binatang London. Nah, perlu diketahui bahwa sejak awal abad ke-21, motivasi diplomasi panda yang diterapkan oleh Tiongkok telah mengalami pergeseran dari yang awalnya merupakan hadiah diplomasi ini menjadi sistem sewa panda nih pemirsa. Jadi hewan-hewan tersebut akan dipinjamkan untuk sementara waktu kepada negara-negara yang tertarik untuk mengembangbiakan panda. Nah, dilansir dari salah satu sumber media, diketahui bahwa hingga tahun 2019, Tiongkok juga melalui diplomasi panda telah meminjamkan hewan tersebut ke 26 kebun binatang yang tersebar di 18 negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, Indonesia juga mendapat kesempatan untuk menjadi negara ke-16 yang dapat mengembangbiakan 2 ekor panda dari Tiongkok. Nah, dalam jangka waktu peminjaman selama 10 tahun. Tepatnya pada tahun 2017, di mana Indonesia kedatangan sepasang panda yang bernama Chia-Tao dan Hu Shun yang dialokasikan di Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor. Nah, ini setidaknya kedatangan 2 ekor panda tersebut berhasil memicu tingginya antusiasme masyarakat Indonesia dan tercatat bahwa pada tahun 2017 terdapat total 1,76 juta pengunjung Taman Safari Indonesia dari kalangan domestik hingga internasional. Nah, yang kemudian mengalami peningkatan juga pada tahun 2018 ini yang menjadi 1,78 juta pengunjung. Tidak hanya itu, kehadiran Hu Shun dan Chia-Tao ini di Indonesia ternyata juga berdampak besar bagi hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Diketahui bahwa Tiongkok adalah negara importir teratas bagi Indonesia dengan nilai 34,4 miliar dolar Amerika. Dan Tiongkok adalah tujuan terbesar kedua bagi ekspor Indonesia dengan nilai sekitar 18,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kehadiran kedua panda tersebut memang juga dapat dipandang sebagai usaha memperkuat kepentingan negara Tiongkok dalam investasi asing gitu ya, investasi asing langsung dan kebijakan inisiatif sabuk dan jalan di Indonesia. Lalu soft diplomasi yang dilakukan melalui panda tersebut merupakan salah satu strategi soft power yang sedang dilakukan Tiongkok. Diplomasi panda yang dilakukan Tiongkok di Indonesia dapat menjadi sangat positif khususnya untuk membangun persepsi positif di masyarakat yang mengenai hubungan Indonesia dan Tiongkok. Lalu citra yang terbangun ini dari panda ini pun juga dapat juga melancarkan target Indonesia untuk mendatangkan 10 juta turis Tiongkok ke Indonesia gitu. Nah, dengan datangnya panda, hal ini dapat membangun persepsi yang baik dan aman di mata masyarakat Tiongkok terhadap Indonesia. Antusiasme warga Indonesia ini memang terhadap panda yang ada tersebut juga dapat diinterpretasikan sebagai keterbukaan warga Indonesia terhadap Tiongkok. Hal ini dapat melebur kembali ketegangan gitu ya mengenai anti Tiongkok atas konsultasi politik domestik Indonesia yang terjadi belakangan ini. Selain itu juga dengan datangnya panda juga dapat membangun kepercayaan terhadap investor asal Tiongkok untuk bermitra atau berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam bidang industri, infrastruktur, dan juga e-commerce. Nah, seperti yang diketahui bahwa e-commerce di Indonesia ini
sedang berkembang ya, dan Tiongkok adalah salah satu negara terbaik dalam bidang e-commerce, dan dengan konsep diplomasi Panda ini maka memungkinkan meningkatnya kepercayaan investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Tiongkok saat ini lebih mengedepankan soft diplomasi ya. Hal ini disampaikan oleh Xi Jinping bahwa Tiongkok harus memperkuat soft diplomasi melalui komunikasi internasional, membangun image yang baik kepada dunia, dan menunjukkan kreativitas serta kredibilitas Tiongkok di dunia. Sesuai dengan tujuan awalnya, diplomasi Panda ini memang merupakan langkah menggemaskan Tiongkok untuk meningkatkan reputasi dan citra diri di panggung internasional sekaligus sebagai penguat kerjasama dan kekerabatan dengan Indonesia. Selain itu, citra dan kepercayaan akan konservasi di Indonesia juga tidak kalah meningkat ya, mengingat memang bahwa peminjaman panda dari Tiongkok ini tergolong pilih-pilih nih pemirsa. Dengan kehadiran sepasang panda tersebut, diharapkan situasi sengit yang tercipta antara Indonesia dengan Tiongkok akibat permasalahan Laut Tiongkok Selatan dapat ditanggulangi secara bersahabat. Selanjutnya, diplomasi Panda ini juga diharapkan menjadi babak baru kerjasama konservasi satwa dengan turut meminjamkan beberapa hewan endemik Indonesia ke Tiongkok untuk dikembangbiakan. Nah, keseriusan Tiongkok dalam melestarikan hewan endemik ini dengan mengupayakan sebagai media diplomasi juga turut mengubah status panda dari terancam punah menjadi rentan dengan jumlahnya di alam bebas mencapai 1.800 ekor. Nah pemirsa, hal ini dapat dijadikan pembelajaran bersama ya, mengingat betapa berkomitmennya Tiongkok akan salah satu kekayaan nasionalnya tersebut ya. Dengan diplomasi Panda ini kita juga dapat meningkatkan wawasan serta kesadaran akan pentingnya kepedulian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Pemirsa, apa komentar Anda? Saya Bagas Sumarlan, terima kasih, sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.